Babi-babi dan ayam ternak pada mati terdampak banjir di Cina. Seorang peternak Cina Cheng mengarungi genangan banjir setinggi lutut sambil menarik bangkai-bangkai babi yang mati akibat banjir. Lebih dari 100 ekor babi milik Cheng tenggelam dalam banjir akibat hujan deras yang melumpuhkan provinsi Henan di Cina pada pekan lalu. Mereka sudah berada di air selama beberapa hari sekarang dan tidak bisa makan sama sekali. Saya tidak berpikir satu babi pun akan tersisa, ujar Cheng dikutip Reuters. Peternakan Cheng adalah satu dari ribuan di Henan yang memang terkenal dengan peternakan dan produksi daging babi. Di seluruh desa, warga membersihkan puing-puing yang ditinggalkan oleh air banjir yang surut. Beberapa warga juga terlihat mendorong gerobak berisi bangkai ayam yang juga mati karena banjir. Sedikitnya 200.000 ayam dan 6.000 babi hilang dalam banjir, setengah dari ternak desa, kata para petani kepada Reuters. Di seluruh Henan, hujan telah membanjiri 1.678 peternakan skala besar, membunuh lebih dari 1 juta hewan. Cheng mengatakan dia menghadapi kerugian sekitar 30.000 yuan atau 67 juta rupiah dan khawatir dia tidak akan menerima kompensasi pemerintah. Cina dilanda banjir hebat sampai tentara dan polisi khusus diturunkan. Xi Jinping angkat bicara sambil singgung ancaman berikutnya yang intai nyawa rakyatnya. Cina kini memang sedang dilanda bencana alam hebat. Dikutip Great Hot dari Kompas.com, Cina kini diketahui sedang dihantam banjir luar biasa. Bahkan disebutkan bendungan di Cina bisa runtuh kapan saja akibat bencana ini. Pada Rabu 21 Juli, Presiden Cina Xi Jinping mendesak agar pihak berwenang di semua tingkatan daerah memberikan prioritas utama untuk memastikan keselamatan dan properti rakyat. Dikutip Great Hot dari Kontan, dia juga meminta agar daerah secara hati-hati dan ketat menerapkan tindakan pencegahan banjir dan bantuan bencana. Melansir People's Daily, Xi Jinping mengeluarkan pernyataan tersebut dalam instruksi penting setelah hujan deras terus-menerus melanda sejumlah daerah termasuk Provinsi Henan di Cina Tengah yang menyebabkan banyak korban dan kerugian harta benda. Menurut Xi Jinping, curah hujan telah membuat situasi pengendalian banjir sangat parah, menyebabkan genangan air yang parah di Zhengzhou dan kota-kota lain. Ketinggian air di beberapa sungai melebihi tingkat alarm dan kerusakan bendungan di beberapa waduk. Dia juga menambahkan bagian rel kereta api juga telah ditutup dan beberapa penerbangan telah dibatalkan. Tentara Pembebasan Rakyat dan Angkatan Polisi bersenjata rakyat harus secara aktif membantu pemerintah setempat dalam penyelamatan darurat dan pekerjaan bantuan, kata Xi Jinping. Dia mendesak Markas Besar dan Pengendalian Banjir dan Kekeringan Negara Bagian dan Manajemen Darurat, Sumber Daya Air dan Kementerian Transportasi untuk meningkatkan koordinasi, menemukan bahaya tersembunyi dan menopang perlindungan infrastruktur utama. Departemen terkait juga harus meningkatkan sistem untuk peringatan dini dan perakiraan curah hujan, topan, gunung, dan tanah longsor, meningkatkan upaya manajemen lalu lintas dan mengambil tindakan pencegahan banjir dan bantuan bencana yang terperinci dan praktis. Xi Jinping juga menekankan perlunya mengambil tindakan tegas untuk membantu mereka yang terkena dampak banjir dan untuk memperkuat kebersihan dan pengendalian penyakit untuk menangkal epidemi dan mencegah orang kembali ke kemiskinan karena bencana.
Pada Rabu 21 Juli, Presiden Cina Xi Jinping mendesak agar pihak berwenang di semua tingkatan daerah memberikan prioritas utama untuk memastikan keselamatan dan properti rakyat. Dikutip Grithot dari Kontan, dia juga meminta agar daerah secara hati-hati dan ketat menerapkan tindakan pencegahan banjir dan bantuan bencana. Melansir People's Daily, Xi Jinping mengeluarkan pernyataan tersebut dalam instruksi penting setelah hujan deras terus-menerus melanda sejumlah daerah termasuk Provinsi Henan di Cina Tengah yang menyebabkan banyak korban dan kerugian harta benda. Menurut Xi Jinping, curah hujan telah membuat situasi pengendalian banjir sangat parah, menyebabkan genangan air yang parah di Zhengzhou dan kota-kota lain. Ketinggian air di beberapa sungai melebihi tingkat alarm dan kerusakan bendungan di beberapa waduk. Dia juga menambahkan, bagian rel kereta api juga telah ditutup dan beberapa penerbangan telah dibatalkan. Tentara Pembebasan Rakyat dan Angkatan Polisi bersenjata rakyat harus secara aktif membantu pemerintah setempat dalam penyelamatan darurat dan pekerjaan bantuan, kata Xi Jinping. Dia mendesak Markas Besar dan Pengendalian Banjir dan Kekeringan Negara Bagian dan Manajemen Darurat, Sumber Daya Air dan Kementerian Transportasi untuk meningkatkan koordinasi, menemukan bahaya tersembunyi dan menopang perlindungan infrastruktur utama. Departemen terkait juga harus meningkatkan sistem untuk peringatan dini dan perakiraan curah hujan, topan, gunung, dan tanah longsor, meningkatkan upaya manajemen lalu lintas dan mengambil tindakan pencegahan banjir dan bantuan bencana yang terperinci dan praktis. Xi Jinping juga menekankan perlunya mengambil tindakan tegas untuk membantu mereka yang terkena dampak banjir dan untuk memperkuat kebersihan dan pengendalian penyakit untuk menangkal epidemi dan mencegah orang kembali ke kemiskinan karena bencana. Topan Infa melintasi Cina Shanghai dilanda banjir besar. Banjir besar yang menghantam hampir seluruh kota Shanghai, Cina pada Senin 26 Juli mengakibatkan perjalanan menggunakan pesawat dan kereta api batal. Banyak perkantoran dan sekolah ditutup termasuk konsulat Amerika Serikat. Hampir 50.000 orang telah dievakuasi ke tempat penampungan sementara, sedangkan masih banyak warga lainnya yang diminta untuk tetap di rumah. Pemerintah setempat mengatakan angin topan Infa telah menumbangkan sekitar 30.000 pohon, 268 papan reklame dan rambu-rambu toko. Pemadaman listrik mempengaruhi 110.000 pengguna dengan 12.700 rumah tangga untuk sementara tidak mendapat aliran listrik. Layanan kereta bawah tanah di Shanghai dihentikan sebagian untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan. Banjir mengakibatkan puluhan orang tewas. Pada siang hari 26 Juli waktu setempat,